Halo, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips mengenai apa-apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan pembelian kendaraan, khususnya mobil yang baru. Sebenarnya prinsipnya ini bukan cuma berlaku untuk pembelian kendaraan baru sih. Ini bisa juga berlaku untuk pembelian barang-barang yang lain, kayak misalnya pembelian rumah, pembelian motor, ataupun pembelian barang-barang yang lainnya selain kendaraan-kendaraan otomotif. Oke, prinsip dasarnya itu ada tiga. Ada tiga prinsip dasar yang harus kita jadikan pedoman di dalam melakukan investigasi awal untuk pembelian kendaraan khususnya mobil. Apa sih prinsip tersebut? Oke, yang pertama, kita harus tahu budgetnya kita itu berapa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus bisa menentukan jenis kendaraan yang kita inginkan. Terus yang ketiga, kita juga harus bisa menentukan jenis pembayaran yang akan kita lakukan nantinya. Apa itu cash atau kita kredit. Jadi cukup jelas ya, ada tiga prinsip dasar yang jadi pedoman atau panutan di dalam melakukan pembelian kendaraan mobil yang baru. Oke, kita bahas. Yang pertama, kita harus menentukan budget kita dulu. Ini sangat penting. Ya gimana kita melakukan pembelian mobil kalau budgetnya kita nggak ada? Emang bisa bayar pakai daun? Ya kalau dealernya mau sih ya nggak apa-apa ya. Oke, jadi itu yang pertama ya, kita harus menentukan budgetnya kita. Terus yang kedua, kita harus bisa menentukan jenis kendaraan apa sih yang kita inginkan. Kita susun aja daftar-daftar kendaraan yang kita inginkan. Entah itu nanti harganya over budgetnya kita, ya nggak ada masalah. Yang penting kita susun aja keinginannya kita ini apa sih, kendaraan apa sih yang kita inginkan. Kita susun aja semuanya. Setelah kita susun, kita cari fitur-fiturnya. Apa-apa sih yang fiturnya yang ada di sini. Dan nanti akan kita cocokkan dengan keinginan kita. Kita maunya fitur yang macam gimana sih yang kita inginkan. Nah, cara pencarian fitur-fitur tersebut kalian bisa nyari dari YouTube, bisa link-link berita otomotif, bisa kalian bisa nanya ke teman, bisa fitur-fiturnya apa sih. Itu yang kalian harus lakukan dulu, cari fiturnya apa, sesuai enggak dengan keinginan sendiri nih. Setelah kalian sudah bisa menentukan fitur-fiturnya, sudah bisa menemukan fitur-fitur kendaraan tersebut, saatnya kalian menyusun fitur mana sih yang paling cocok. Urut nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya sarankan sih nggak usah terlalu banyak, pilih sampai 3 kendaraan aja. Karena kalau terlalu banyak nanti akan membingungkan, sangat membingungkan. Saran saya cuman 3 kendaraan aja, 3 teratas fitur yang Anda inginkan. Setelah kalian menentukan tiga jenis kendaraan tersebut, saatnya kalian masuk ke tahap pengujian dari fitur 3 kendaraan yang kalian sudah pilih ini. Karena jangan sampai fiturnya bagus tapi ternyata kenyamanannya nggak cocok. Ini nomor 1 belum tentu kenyamanannya lebih bagus daripada nomor 2 atau nomor 3 ya. Nah, jadi untuk menentukan kenyamanan ini, silahkan kalian datang ke dealer dan kalian melakukan test drive. Ya bisa sih lewat penjelasan-penjelasan di YouTube, bisa kalian nonton. Cuman menurut saya lebih nyaman
dan mungkin lebih meyakinkan lah kalau kita sendiri yang datang ke dealer dan melakukan test drive. Kita bisa merasakan sendiri ini nyaman nggak sih, karena tiap-tiap orang tuh beda tingkat kenyamanannya. Saya pakai kendaraan belum tentu sama dengan rekan-rekan semua, belum tentu saya rasa nyaman di sini teman-teman bisa nyaman juga, ya relatif lah ya. Jadi saran saya silakan datang ke dealer dan melakukan test drive. Setelah rekan-rekan melakukan test drive, saatnya menentukan satu pilihan. Satu ya dari tiga tadi ini, dari tiga pilihan tentukan satu pilihan yang betul-betul sesuai dengan keinginan Anda. Jadi kalian susun ininya kendaraan tersebut mulai dari fiturnya tadi yang pertama, terus yang kedua. Setelah kalian melakukan test drive, kalian dapat yang mana sih yang paling nyaman. Ya mungkin nggak semuanya sih ya, mungkin yang fiturnya kurang ini paling nyaman bisa, atau fiturnya yang paling bagus ini fiturnya kurang. Nah syukur-syukur kalau kalian dapat fiturnya oke, kenyamanannya oke, bagus, jadi nggak perlu lagi kalian pikir-pikir kan. Tapi kalau misalnya kalian dapat yang fiturnya paling oke tapi ternyata kenyamanannya kurang, ya nyari-nyari informasi lah gimana sih caranya untuk mengurangi kenyamanannya ini. Saya yakin banyak kok cara-cara mengatasi kekurang nyamanan pada saat kita berkendara, banyak dari itu. Nah setelah kalian menentukan satu pilihan, saatnya kalian berpikir lagi, ini kalian melakukan pembayaran cash atau melakukan pembayaran kredit. Kalau saya pribadi, saya lebih senang melakukan pembayaran cash. Kenapa? Kalau kita melakukan pembayaran cash, nggak pikir-pikir lagi nih biaya bulanan, ya kan? Terus yang kedua, wah kalau saya melakukan kredit, ya mungkin yang harganya 500 pada saat kita melakukan pembayaran kredit, kita hitung-hitungan, mungkin harganya nanti bisa jadi sampai 700 loh. Jadi 200 juta kita buang percuma. Kalau 200 ini bisa kita pakai untuk variasi kendaraan kita, atau beli barang-barang yang lain. Nah itu kalau saya ya, kalau saya pribadi saya lebih senang melakukan pembelian secara cash. Oke kita lanjut. Kalau misalnya setelah kalian sudah menentukan jenis kendaraannya, sudah menentukan jenis pembayarannya, saatnya kalian melakukan kontak dengan dealer untuk melakukan pembelian unit yang baru. Oke, mungkin ini saja sedikit tips dari saya. Ini merupakan pengalaman saya sih jika saya ingin melakukan pembelian kendaraan. Makanya kadang saya kalau mau melakukan pembelian ini, apapun itu, kadang lama. Untuk pembelian unit mobil saya ini aja sekitar 2 bulan 3 bulan lah baru saya bisa menentukan jenis kendaraan apa yang pengen saya beli. Oke mungkin itu saja ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa.